Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Hari ini kita kembali belajar bersama Pak Usman. Hari ini kita belajar kembali tentang bidang studi PPKN. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah lembaga-lembaga negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nyambung dari pelajaran yang kemarin, kita sudah mempelajari tentang kedaulatan Indonesia, tentang pemerintahan yang demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Maka hari ini kita belajar tentang siapa-siapa saja yang melaksanakan dalam pemerintahan, ya. Baik anak-anak, kita uraikan satu persatu dari beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu MPR, ya. MPR kita taruh dulu di sini, MPR. Nah, MPR. Apa MPR itu anak-anak? MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya, MPR. Berarti ini di pusat. Kok bisa ada MPR? MPR itu adalah terdiri dari beberapa anggota DPR, juga di dalamnya ada anggota DPD, ya. Nanti kita bahas satu persatu. MPR ini dari anggota DPR dan anggota DPD, ya. Tidak ada pemilihan MPR, itu tidak ada. Yang ada adalah pemilihan DPR sama pemilihan DPD. DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPD apa? Ada yang tahu DPD? Iya, DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Ini semua adanya DPR, adanya DPD, itu adanya pemilihan umum. Jadi masyarakat Indonesia waktu itu melaksanakan pemilihan umum, namanya pileg, pemilihan legislatif untuk memilih DPRD, untuk memilih DPR, sama memilih DPD. Yang selanjutnya adalah memilih wakil presiden dan presiden saat kekosongan wakil presiden dan presiden. Ini tugas dari MPR, ya. Sekarang yang DPR, ya. Tadi DPR apa tadi? Ya, betul sekali, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa kok ada DPR? Yaitu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif. Maka orang-orang yang sudah dipilih oleh masyarakat, dia akan duduk di DPR sana. Apa sih tugas dari DPR ini? Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang selanjutnya tugas dari DPR adalah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Ada yang tahu enggak apa itu APBN? Iya, anggaran pendapatan belanja negara, ya. Yang ketiga, tugas dari DPR adalah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Dan yang selanjutnya adalah DPD, ya, Dewan Perwakilan Daerah. Apa saja sih tugas dari Dewan Perwakilan Daerah ini? Yang pertama adalah mengajukan rencana undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah. Tugas yang kedua adalah membahas rancangan undang-undang, membahas ya. Habis mengajukan rencana terus membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah ya. Lembaga selanjutnya adalah apa ini anak-anak? Betul sekali, presiden ya. Presiden, mari kita pelajari presiden, tugasnya apa, kok bisa ada presiden, bagaimana siklusnya. Tugas dari presiden ini, yang pertama adalah presiden ini mempunyai tugas untuk menetapkan PP, untuk menjalankan undang-undang. Apa PP anak? Iya betul, peraturan pemerintah. Tugas presiden yang kedua adalah bersama-sama DPR membuat undang-undang, dan menetapkan APBN. Ya, selanjutnya kita sampai ke BPK. BPK. Ada yang tahu singkatan dari BPK? Iya, betul sekali ya. Ternyata kalian pinter. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Apa saja sih tugas dari BPK? Ya, kok bisa ada BPK? Siapa yang memilih BPK ini? Ya, baik saya taruh di sini aja dulu ya. Saya taruh di sini. Iya, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini adalah dipilih oleh anggota DPR atas pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden ya. Jadi BPK ini bisa ada BPK satu dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Ada berapa orang ya BPK ini ya? Ada yang tahu enggak? Iya, ada 9 orang BPK ini. Apa sih tugas-tugas dari BPK ini? Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Sekarang kita menginjak ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung. Agung ini tugasnya apa ya? Ada yang tahu enggak? Ya, yang pertama adalah mengadili tingkat kasasi. Ya, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Terus tugasnya lagi Mahkamah Agung ini adalah memilih 3 hakim. Memilih 3 hakim yang nantinya akan ditaruh di MK. Yang tugas keempat Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden. Baik, kita lanjutkan lagi ke ini MK. Ada tahu singkatannya tadi sudah saya sampaikan, ada yang tahu? Iya, MK itu adalah singkatan dari Mahkamah Konstitusi ya. Tugasnya dari Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama menguji. Ya, menguji. Jadi misalnya ada produk undang-undang karena ada hierarkisnya, undang-undang tersebut tidak boleh melanggar atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya adalah memutuskan perselisihan hasil pemilu. Nah, ya. Yang ketiga, tugasnya Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus pembubaran
partai politik. Saya yakin anak-anak tahu partai politik di Indonesia banyak sekali ya. Nah, ini tugasnya. Ada berapa orang sih yang ada di Mahkamah Konstitusi itu? Iya, ada 9 orang ya. Kiranya siapa yang memilih supaya menjadi Mahkamah Konstitusi? 3 orang dari Mahkamah Agung. Ya, tadi ya. 3 orang dari Mahkamah Agung. Terus 3 orang lagi dipilih dari Presiden. Dari Presiden. 3 orang lagi dari DPR ya, yang memilih ya, yang memilih. Yang selanjutnya adalah KY. Ada yang tahu singkatan dari KY? Ya, Komisi Yudisial. Kok bisa ada Komisi Yudisial? Ya, siapa yang memilih ini? Komisi Yudisial ini yaitu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR ya. Jadi Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Ada berapa anggota dari Komisi Yudisial? Yaitu ada 7 orang. Berapa tahun masa jabatannya ini, ada yang tahu? Ya, masa jabatannya 5 tahun ya. Masa jabatannya 5 tahun. Apa sih tugas dari Komisi Yudisial ini? Yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Ini nanti mengusulkan pengangkatan Hakim Agung yang nantinya akan duduk di Mahkamah Agung ya. Nah, untuk MK KY ini termasuk yudikatif. Termasuk yudikatif. Nah, terus yang ini yudikatif ya, yudikatif. Yang MPR, DPR, DPD termasuk legislatif. Yang presiden adalah eksekutif. Nah, inilah namanya trias politika. Trias politika. Kiranya belajar hari ini sampai di sini dulu anak-anak. Semoga sangat bermanfaat bagi kalian semuanya dan semoga kalian semuanya menjadi anak yang cinta tanah air, yang nasionalisme, dan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa lagi dengan kesempatan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.